Penyerang Gibran kalang kabut, bertekuk lutut di hadapannya. Kenapa? Karena Mas Wapres kita tengah menerapkan strategi politik yang sangat jitu. Kenapa? Kenapa kalau diserang ini enggak mempan? Dari mana? Dari belakang, depan, samping juga tak mempan. Nah, apa itu strategi beliau? Ini dia, guys. Kalau lo nanya, kenapa sih Gibran tuh jarang disorot media belakang ini? Apakah Gibran sudah tidak laku? Tidak semudah itu. Gue jelasin, ini strategi Gibran. Kenapa sih jarang nongol di media belakang ini? Ini yang dinamakan strategi kapal selam. Dia akan menghilang sedalam-dalamnya dan muncul saat dibutuhkan. Ini 3 hal utama yang perlu gue sampaikan dari strategi kapal selamnya Gibran. Strategi kapal selam Gibran. Nah, strategi ini yang membuat lawan politiknya Gibran itu tak berkutik sampai bertekuk lutut, sangat kecewa. Gimana nggak kecewa? Yang mereka harapkan kan Gibran ini membalas berbagai serangan bertubi-tubi yang mereka lemparkan ke dia. Tapi tak jarang kita melihat berbagai serangan nyinyiran itu malah dibalas dengan lawakan sama Mas Wapres kita yang satu ini. Padahal sudah dipanas-panasin, padahal sudah menyusun berbagai strategi untuk ngejatuhin, untuk nyerang Gibran ini. Malah dibuat lawakan sama dia. Pertama, strategi kapal selam Gibran adalah Gibran tidak ingin terlibat sedikit pun dalam isu-isu deal-deal politik. Karena kalau Gibran sampai terlibat isu deal-deal politik, itu akan menjelekkan namanya Gibran. Artinya di sini juga Mas Gibran mampu menempatkan dirinya di posisi yang tepat dan di posisi yang strategis. Artinya dia tidak kena terhadap berbagai keputusan isu-isu politis. Gimana sih agar strategi kapal selam Gibran berhasil? Ya simple, Gibran akan menghindari friksi-friksi politik dan negosiasi-negosiasi politik. Terbukti kan? Jadi, setiap deal-deal politik yang kena sasaran tembak itu siapa? Ya, antara Jokowi atau Prabowo. Betul. Di sisi lain, Gibran akan muncul ke publik dalam isu-isu yang memiliki dampak langsung kepada publik atau yang menjadi perhatian publik secara langsung. Misal, dalam penanganan isu banjir, Gibran akan muncul. Atau isu sosial, nonton bareng anak yatim, Gibran akan muncul. Sederhananya gini, Mas Wapres akan muncul di mana momen masyarakat membutuhkan dirinya. Dia tidak buang-buang waktu membalas berbagai hujatan, fitnahan, nyinyiran dari lawan-lawan politiknya. Sangat cerdik sekali. Sangat cerdik sekali ini Mas Gibran. Oh. Dengan strategi kapal selam ini, harapannya elektabilitas Gibran akan naik karena Gibran lebih fokus pada pekerjaannya. Betul. Dan hal-hal yang berdampak langsung pada masyarakat dibanding hal-hal politis. Jadi itu adalah strategi kapal selam ala Gibran untuk menaikkan citra politiknya. Nah, benar kan? Benar kan? Ini merupakan strategi jitu. Selain langsung menyentuh masyarakat atau rakyat, dengan dia terjun ke lapangan langsung, melihat langsung keadaan rakyat, itu menyentuh. Itu jelas menyentuh masyarakat dan rakyat luas. Kemudian sisi positif lainnya terhadap dirinya, tentunya menaikkan elektabilitas dan citra politiknya demi berjalannya karir politiknya di masa yang akan datang. Apa quality yang Mas lihat dari Mas Gibran yang Mas merasa dia memang pantas jadi wakil presiden Republik Indonesia? Dia itu kayak bapak, tapi punya etos kerja lebih baik, punya kepercayaan diri lebih baik, punya lebih jauh lebih tegas dari bapak. Kalau bapak kan mungkin melihat orang, oh ini orang Jawa, Mas Gibran nggak gitu semua. Jadi kayak versi plus-plusnya bapak.
Oh gitu, lebih tegas. Nah, ini menurut Kaisang, ini Gibran merupakan Jokowi versi plus-plusnya. Wah, Jokowi aja kinerjanya udah sangat luar biasa, sangat baik. Apalagi Gibran tentunya yang ada plus-plusnya. Meskipun ini ada yang meragukan sebenarnya, seperti Burhanuddin Muhtadi yang menyebut kalau karisma Jokowi tidak akan bisa diwariskan ke Gibran. Meskipun demikian, ya Jokowi tetap Jokowi, tetapi Gibran adalah pribadi yang lain. Meskipun terlepas itu dari hubungan ayah dan anak. Tetapi kalau kita lihat dari pernyataan Kaisang tadi yang menyebut kalau Gibran ini merupakan Jokowi versi plus-plusnya Jokowi. Artinya Gibran ini mampulah bahkan lebih bagus daripada Jokowi nantinya. Orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma dua. Satu Soeharto, dua Jokowi. Di antara dua ini yang lebih confirm adalah Jokowi. Karena ada instrumennya. Zaman Pak Harto itu validasinya lebih lemah karena instrumennya nggak ada. Nah, orang kuat Indonesia itu hemat saya adalah orang yang kuat di elit dan kuat juga di masyarakat. Pak Jokowi kan surveinya kan 75%, ya kan. Nah, ini berbicara soal Jokowi ya. Jokowi ya ayahnya Gibran. Dan seperti yang kita tahu, kalau Gibran juga memiliki hobi yang sama, yaitu suka turun ke bawah, langsung terjun ke lapangan, melihat situasi bagaimana kondisi yang sebenarnya masyarakat itu. Terlebih-lebih ini yang kena musibah, dia tidak sungkan-sungkan langsung melihat di lapangan dan meninjau, kemudian memberikan solusi-solusi terbaik bagi masyarakat yang memang membutuhkan uluran tangan pemerintah itu. Ngomong tentang Prabowo ke forum internasional, forum ini. Tapi ingat, kalau menurut dari kacamata seorang sutradara kayak Garin Nugroho, Gibran lebih tercatat tuh. Datang, ngasih susu, kita ketawa semua kalau intelektual, tapi rakyat itu merekam. Sadar nggak sih kamu intelektual ini? Wah, Prabowo dibawa ke India jadi tuan rumah, terus ke wah, rakyat nggak peduli. Nah, seperti yang kita saksikan bersama, seperti yang kita lihat bersama teman-teman. Kalau Gibran ini, kalau tiap turun ke jalan melihat rakyat berkunjung, kunjungan kerja ke sana kemari selalu ada tuh buah tangan yang akan dibagi-bagikan ke rakyat. Bukan dari nilai besar kecilnya, tetapi seperti yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo ini, rakyat merekam, rakyat mengingat betul. Kita lagi ngomong fakta ini. Yang diketahui 2029 ini nanti yang diingat Gibran bawa buku, kasih buku, boleh ngomong tentang Nah. Pasti tentunya rakyat itu yang paling diingatnya tentu yang paling atau yang sering bergaul dengan dia seperti Mas Gibran ini yang hobi blusukan, turun ke jalan, kunjungan kerja, mau dikerumuni oleh rakyat atau masyarakat, kemudian membawa buah tangan. Nah, buah tangan inilah yang meninggalkan bekas diingatan masyarakat tersebut. Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat ya pasca reformasi karena beliau penulis skenario, beliau sutradara, beliau aktor, bahkan director of photography. Sekarang ini kita berhadapan antara politisi yang bertarung dan menjunjung benar dan salah. Nah, gimana nih guys? Gimana menurut kalian? Kalau Pak Jokowi ini disebutkan sebagai sang maestronya politik Indonesia. Dia merangkap segala-galanya. Dia merangkap sebagai penulis skenario, sutradara, kameramen juga, dan sebagainya. Sehingga sangat pantas sekali dan wajar kalau disematkan di namanya sang maestro politik Indonesia. Nah, berhubung
berhubung karena Jokowi ini adalah ayahnya daripada Gibran, nggak mungkin kan? Nggak mungkin nggak dibocor-bocorin sedikit-sedikit apa strategi-strategi jitu yang selama ini ia jalankan, rahasia-rahasia politik tersebut. Nggak mungkin nggak dibocorin ke Gibran. Nah, itu dia. Itu dia nanti yang akan tentunya menaikkan elektabilitas Gibran. Tentunya dengan begitu, lawan-lawan politik daripada Gibran akan bertekuk lutut, tak berdaya berhadapan dengan Gibran. Artinya dia mengakuisisi 2 poin penting, yaitu elit dia unggul, kemudian di hati rakyat juga dia unggul. Nah, itu dia guys. Gimana? Gimana menurut kalian atas apa yang barusan kita bahas bersama ini? Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang tersedia yang ada di bawah ini.